baca Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya, bekerja, harus berikhtiar. Seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika putra beliau yang bernama Ismail menangis kehausan. Apa yang dicari? Air. Berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah kelihatan di Bukit Sofa ada air. Ternyata sampai di situ gak ada air. Kelihatan dari Bukit Sofa di Marwah ada air. Ternyata sampai di Bukit Sofa gak ada air. 7 kali berlari Pak, ternyata tidak ada. Mana hasilnya? Hasilnya bukan dari ikhtiarnya Siti Hajar, hasilnya dari kakinya Ismail. Seandainya usaha pasti menghadirkan hasil. Gak ada orang miskin Pak. Ini terbukti yang berusaha ternyata belum tentu mendapatkan hasil. Seandainya dagang pasti untung, gak ada orang miskin. Tapi ternyata banyak orang yang berdagang kena tipu. Seandainya banyaknya waktu kerja menghasilkan banyaknya uang, oh ternyata yang lebih tua bisa lebih kaya. Buktinya ada anak muda yang lebih kaya. Maka yang menghasilkan bukan ikhtiar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istilah yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil, jangan ditelan mentah-mentah. Karena tidak sesuai dengan keyakinan akidah kita sebagai orang muslim. Bahwa yang mengkayakan kita bukan usaha kita, sepakat atau tidak? Yang menjadikan kita kaya, apakah pekerjaan kita, jabatan kita, bisnis kita, atau karena bantuan dari Allah? Bantuan dari Allah. Itulah kenapa setiap habis sholat kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak berdoa. Di antaranya adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Ya Allah, gak ada yang bisa nahan kalau engkau mau ngasih. Gak ada yang bisa ngasih kalau engkau nahan rizki. Dan tidak ada yang bisa melawan ketetapanmu. Ini doa yang bisa menenangkan kita. Yang ketiga, pelajaran hidup dari Siti Hajar ini, sholat membuka pintu rizki. Ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sholat berkaitan dengan rizki. Jadi kalau rizkinya sempit, mungkin sholatnya sering telat. Kenapa Allah sering memberikan rizki last minute? Karena kita datangnya kepada Allah sering last minute. Sholat asar 10 menit sebelum azan maghrib. Sholat subuhnya hampir jam 6:30. Mepet-mepet Pak. Maka Allah ngasih rizkinya last minute juga. Ngasih solusinya last minute. Maka tolong perbaiki kualitas sholat masing-masing. Ada kaitannya? Oh, ada kaitannya. Jangan pisahkan antara sholat dengan rizki. Allah selalu mengulang-ulang dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, ibadah kurban, ibadah haji, kehidupan kita, kematian kita memang untuk Allah. Maka dengan sholat ini Allah mencukupkan kebutuhan kita. Yang keempat, kesuksesan istri dalam kepatuhan suami. Kalau pengen sukses ibu-ibu sudah nurut ke suaminya saja. Iya Ustadz, kalau suaminya kayak Nabi Ibrahim gak pernah bohong Ustadz. Kalau suaminya sering bohong gimana? Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat di padang mahsyar karena pernah berbohong seumur hidup 3 kali. 3 kali. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa Nabi Ibrahim gak bisa ngasih syafaat kepada kami? Kata Nabi Ibrahim, kadzabtu rabbi thalatha kadzabat. Aku pernah berbohong kepada Tuhanku 3 kali. Kebohongan yang pertama, ketika ditanya oleh kaumnya, pasukannya Raja Namrud yang mengatakan, qala man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang menghancurkan berhala yang paling besar berhalanya. Coba tanya kalau gak percaya. Itu kebohongan yang pertama. Kira-kira boleh gak bohong yang seperti ini? Kebohongan yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Mesir. Ditanya oleh raja ini raja agak aneh Pak. Kebiasaannya, mohon maaf, kalau ada anak gadis cantik gak suka. Tapi kalau ada perempuan istri orang, dia suka. Nah,
Nabi Ibrahim ini sama istrinya. Ketika ditanya siapa ini, kalau bilang istrinya langsung ditangkap. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku. Kenapa? Ya karena di zaman itu gak ada yang beriman kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya, maka lolos dari penguasa itu. Ini kebohongan yang kedua. Kebohongan yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim diajak untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengatakan, aku gak mau ikut. Kenapa? Faqala inni saqim, aku sedang sakit. Maksudnya ya sakit akidahnya kalau menyembah berhala. Dengan sebab 3 kali berbohong seumur hidup, Nabi Ibrahim merasa tidak berhak memberikan syafaat. Nah kita ini kira-kira bohongnya berapa kali, Pak? Ada 3 kali? Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Nah ini kalau suaminya seperti Ibrahim, insya Allah istrinya nurut, Pak. Tapi kalau suaminya sering berbohong, kira-kira istrinya nurut apa enggak? Itulah beratnya perempuan ketika Allah meletakkan pintu surga, bukan ketaatannya kepada Allah saja, tapi ketaatannya kepada suami. Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at li ba'liha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika ada seorang istri salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga auratnya, jaga kehormatannya, yang terakhir patuh kepada suaminya, maka dikatakan kepada istri yang seperti ini, berapa ibadahnya, Bu? Cuma 4. Salat, puasa Ramadan, jaga aurat. 3. Ustaz, diskon 1 boleh? Enggak boleh. Justru yang paling berat yang terakhir, u'aqa'at li zaujiha. Dia harus patuh kepada suaminya. Maka dikatakan kepada istri yang seperti ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Bebas. Ar-Rayyan kan punya orang yang berpuasa, Pak. Tapi istri yang seperti ini masuk silahkan. Jadi pintu surga seperti pintu masjid, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang depan, ada yang belakang. Perempuan yang seperti ini, kata Rasulullah, bebas masuk dari lewat pintu mana saja. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari hidupnya Siti Hajar, kekuatan doa orang tua luar biasa, luar biasa. Ada seorang ulama tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau ini adalah menantunya sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Nah, beliau hijrah dari Yaman ke Madinah, masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Nah, menantunya ini, Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, la azidanna fi sholati raja'an an uhfidha fik. Akan aku tambah sholat malamku, sholat sunnahku. Aku berharap dengan sholat ini Allah menjaga anak-anakku. Maka bapak ibu-ibu yang punya anak, tolong tambah sholat malamnya. Yang biasanya cuma 2 rakaat tambah 2 rakaat. Yang biasa 4 tambah 2 rakaat. Yang biasa 6 tambah jadi 8. Nah, itu tujuannya apa? Untuk anak-anak kita. Nabi Ibrahim ketika minta keturunan, Rabbi habli minas sholihin, langsung minta anak yang soleh. Ketika dikabulkan, yang soleh bukan cuma Ismail, bukan cuma Ishak. Yang soleh sampai keturunan kesekian puluhnya. Buktinya Nabi Muhammad SAW keturunan dari Nabi Ismail. Maka keturunan orang soleh itu bukan hanya keturunan yang pertama, anaknya, cucunya, cicitnya. Itulah doa yang dikabulkan oleh Allah setelah 40 tahun Nabi Ibrahim berdoa. Ayat berikutnya 102, Quran surat As-Saffat ayat juz 23. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini kisahnya Nabi Ibrahim setelah dibakar oleh Raja Namrud, kemudian hijrah. Hijrah membawa Nabi Ismail ke Mekah. Nah, Nabi Ismail di Mekah ini sering dikunjungi. Jadi bukan Nabi Ibrahim tinggal di Mekah, enggak. Setelah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam di Mekah, Nabi Ibrahim balik lagi ke Babelonia, ke Irak.
Kapan mengunjunginya? Sesekali mengunjungi. Dalam kitab tafsir disebutkan Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail ke Mekah menggunakan buraq. Jadi buraq ini bukan hanya yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Enggak. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga pakai buraq. Tapi sudah lama buraq ini enggak kepake. Maka ketika peristiwa Isra dan Mi'raj 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, buraq ini menolak untuk ditunggangi. Karena sudah lama. Maka dikatakan, wahai buraq, inilah nabi yang terbaik yang akan menunggangimu. Maka ketika itu buraq langsung tenang. Antara Mekah dan Baitul Maqdis, Palestina, jaraknya kurang lebih 1.500 kilo. Dari situlah Nabi Ibrahim bolak-balik, Pak. Apakah jalan kaki? Ya tentu ada kendaraannya. Mungkin kita tidak tahu. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail setelah beranjak dewasa? Jadi Nabi Ibrahim ini datang ke Nabi Ismail, usia Nabi Ismail sudah menginjak usia dewasa. Bukan masih kecil seperti yang diceritakan di buku-buku dongeng, enggak. Nabi Ismail sudah beranjak dewasa. Buktinya apa? Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, artinya dia sudah bisa membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah untuk memperbaiki kondisi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Sudah ada, Ka'bah itu sudah ada. Nah, ketika terjadi banjir, Ka'bah itu kemudian rubuh, Pak. Kapan banjirnya? Ya, di zamannya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, yang banjir bukan cuma di kaumnya Nabi Nuh, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia, termasuk di dalamnya adalah Mekah. Maka bangunan Ka'bah ini runtuh. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memperbaiki pondasinya Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan yang memperbaiki pondasinya Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini sudah bisa membantu orang tuanya bekerja. Kira-kira usia berapa? 5 tahun bisa? Gak bisa. 10 tahun. Ya, mungkin usia SD atau usia SMP kalau sekarang. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Misalkan ya, ini secara psikologis, Pak. Ada seorang bapak sudah 40 tahun gak punya anak. Kemudian dikasih anak. Anak yang ditunggu sejak lama, lagi lucu-lucunya, turun perintah Allah untuk menyembelih anak ini. Kalau bapak jadi Nabi Ibrahim, kira-kira ikut perintah Allah dalam mimpi atau menolak perintah Allah? Kira-kira saja, nguji keimanan. Kira-kira nolak. Ya, insya Allah kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, kita tolak. Oh, ini mimpi dari setan, Ustaz. Saya ta'awud aja. Ini nggak benar, Ustaz. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena perintah Allah itu bisa dalam bentuk wahyu, dalam kondisi tersadar, bisa dalam bentuk ilham, bisa dalam bentuk mimpi. Dan mimpinya para nabi, kata Rasulullah, mimpi yang benar. Tidak seperti kita, mimpi dikejar-kejar orang, mimpi jatuh dari bangunan yang tinggi, mimpi kebakaran. Nah, para nabi tidak seperti itu. Mimpi dari Allah adalah perintah. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ra'aitu fil manami anni adbahuka." Aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara? Bagaimana pendapatku? Maka Nabi Ismail dengan tegas mengatakan, "Qala ya abatif al ma tu'mar." Ya abati dalam bahasa Arab itu, kalau abun itu panggilan sayang. Kalau abati itu panggilan sayang plus panggilan hormat. Seakan-akan Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku yang tersayang dan yang terhormat, lakukan yang Allah perintahkan." Gak mikir, Bang. Nah, seandainya kita di posisi Nabi Ismail, kita bilang apa ke bapak kita, Pak? Yang bener aja. Enggak, papa nih ngaco. Nah, itu kalau posisi kita di Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail tidak seperti itu. Kata Nabi Ismail, siap 86 lakukan.
Maka setelah itu Nabi Ibrahim tambah siap. Jadi yang mempengaruhi ibadah seseorang ternyata adalah keluarganya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan ingatlah salah satu fitnah adalah fitnah dari anak-anak. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi di antara istri kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Fitnah ini ujian dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Tapi dengan tegas Nabi Ismail mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silakan insyaallah wahai ayahku, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ulama tafsir menyebutkan sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Nabi Ismail sabar. Ini perintah Allah, wajib taat, sabar. Yang kedua, ini sabar dalam ketaatan. Sabar ketika sholat tahajud, sabar ketika sholat subuh berjamaah, sabar hadir kajian, sabar sedekah, sabar, pokoknya sabar dalam ibadah, sabar. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat. Jangan melanggar perintah Allah, jaga matanya, jangan melihat aurat orang lain, jaga lisannya, jangan membicarakan aib orang lain, jaga hatinya, tidak buruk sangka kepada pasangan. Ini sabar untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga, sabar yang paling berat. Apa itu, Ustaz? Sabar menerima takdir. Kalau sabar dalam sholat, Pak, kita sudah tahu sholat zuhur itu cuma 4 rakaat, 10 menit selesai. Kita sudah tahu subuh itu cuma 2 rakaat, insya Allah 10 menit selesai. Tapi sabar menerima takdir, kita nggak tahu, Pak, musibah yang kita alami ini berapa lama. Sakitnya Nabi Ayub ini 18 tahun. Menunggu datangnya Ismail 40 tahun. Nabi Zakaria menunggu hadirnya Yahya sampai usia 90 tahun. Nah, kita nggak tahu takdir kita sampai berapa lama. Mungkin usaha yang kita lakukan ternyata belum menghasilkan yang kita inginkan. Sabar. Ini takdir dari Allah. Mungkin orang yang berdagang belum berhasil, sabar. Mungkin orang yang miskin belum kaya, sabar. Mungkin orang yang banyak utang belum lunas, sabar. Mungkin yang banyak pinjol juga belum selesai. Mungkin yang punya utang di koperasi juga belum beres-beres, sabar. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu kata ulama terbagi menjadi 3. Sabar dalam ketaatan, sabar tidak melakukan kemaksiatan, sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang 3 hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim. Kalau yang 5 tadi kita pelajari dari kisahnya Siti Sarah dan Nabi Ismail. Hikmah dalam kurban yang pertama, iman menghadirkan ujian, pasti. Semua yang beriman akan diuji, pasti. Sekuat apa iman kita, sekuat itu ujian kita. Kata Rasulullah SAW, ketika Allah mendapati idza wujida fi qalbihi sulban zida alaihi. Barang siapa yang diuji imannya semakin kuat, Allah berikan ujian lebih berat. Semakin kuat iman, semakin berat ujian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau merasa ujiannya semakin berat, berarti iman kita semakin kuat, pasti. Nah, bagaimana caranya? Kalau iman tidak kita uji, iman akan menguji kita. Bagaimana caranya? Berdoalah dengan penuh keyakinan. Allah akan memberikan kita sesuatu yang belum pernah Allah berikan. Beribadahlah dengan penuh keikhlasan. Allah akan menghadirkan nikmat yang belum pernah kita terima. Jadi kuncinya adalah iman. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam ujiannya adalah sabar tanpa keluhan. Nabi Ibrahim gak pernah ngeluh. Tidak pernah mengeluh Nabi Ibrahim. Apa yang Allah perintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Sudah begitu saja Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini luar biasa imannya, Pak. Luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna Ibrahim kana ummah. Imannya Nabi Ibrahim itu seperti imannya satu umat. Satu umat itu dalam bahasa Arab jumlah yang banyak. Mungkin 100 orang, mungkin 1000 orang. Itu imannya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah dalam ujian harus punya keyakinan pasti Allah akan membantu.
Setelah kita beriman kepada Allah, ujian kita semakin berat, tapi yakinlah semua ada batasnya. Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberat apapun ujian kita ada batasnya. Sebanyak apapun utangnya, insya Allah ada lunasnya. Seberat apapun musibah yang dihadapi, insya Allah ada solusi. Yang penting yakin yang kita alami pasti akan kita selesaikan. Yang tidak yakin akan semakin berat. Jadi kita harus yakin semua musibah itu ada batasnya. Kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, antara musibah dan nikmat ini mana yang lebih banyak? Lebih banyak musibahnya atau lebih banyak nikmatnya? Dalam satu tahun ada 365 hari. Apakah kita dapat musibah setiap hari? Apakah dapat nikmat setiap hari? Iya, pasti. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa. Tuhsuha ini, kata ulama tafsir, makna dari tuhsuha adalah menghitung dengan alat. Kalau menghitung dengan alat, gak bisa. Apalagi gak pakai alat. Kalau pakai kalkulator, menghitung nikmat Allah, bisa atau tidak? Apalagi gak pakai kalkulator. Tambah gak bisa. Hari ini kita hidup, kita sehat, nikmat. Hari ini kita hidup, kita punya kawan-kawan, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga yang soleh, nikmat. Nah ini yang perlu kita perbaiki dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari. Nah kemudian dari kisahnya Nabi Ibrahim ini bisa kita ambil pelajaran bahwa butuh pengorbanan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan bisa mendapatkan al-birra, kebaikan yang sempurna, kata ulama tafsir adalah surga. Kalian tidak bisa mendapatkan surga sebelum kalian bisa memberikan untuk Allah apa yang paling kalian cintai. Apa yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim? Anaknya. Apa yang diminta oleh Allah untuk dikurbankan? Anaknya. Bapak Ibu sekalian, Allah gak minta anak kita. Allah gak minta buah hati kita, darah daging kita. Ketika Idul Adha tiba, Allah cuma minta satu hewan saja. Kalau yang mampu kambing silahkan pakai kambing. Yang mampu sapi silahkan pakai sapi. Yang mampu unta silahkan pakai unta. Yang gak mampu gimana Ustaz? Jangan berkurban perasaan. Boleh patungan. Jadi diperbolehkan dalam agama kita untuk patungan saking, bahkan dalam mazhab Hanafi, saking wajibnya berkurban. Saking wajibnya berkurban. Ada ancaman dari Rasulullah SAW. Meskipun hadis ini masih diperselisihkan oleh ulama, apakah hadisnya sahih atau tidak. Tapi Imam Abu Hanifah menggunakan hadis ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan harta kemudian tidak berkurban ketika Idul Adha, jangan datang ke masjid. Artinya apa? Gak usah sholat Idul Adha. Kalau gak mau berkurban, gak usah sholat Idul Adha. Maka kata Imam Abu Hanifah, hadis ini menunjukkan berkurban hukumnya wajib. Tapi dalam madhab kita, madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, berkurban tidak wajib. Kalau tidak sanggup sendiri, tolong bersama-sama. Kalau tidak sanggup 1 orang, bisa 7 orang. Tidak sanggup 7 orang, bisa 10 orang. Saking kita diperintahkan untuk berkurban. Batas patungannya berapa? Kata Rasulullah SAW. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa hadara al-adha fashtarakna fil baqarati sab'a wa fil ba'iri 10. Kemudian kami patungan untuk membeli 1 ekor sapi 7 orang, 1 ekor unta 10 orang. Bapak Ibu sekalian, yang belum mampu tolong patungan.
Ustadz, saya mampunya 1 juta, silahkan cari 7 orang untuk berkurban satu sapi. 7 juta dapat sapi atau tidak? Nggak dapat. Maka dikalikan 10 saja. Satu orang bayar 10 juta, 70 juta dapat sapi atau tidak? Dapat. Maka tolong patungan. Tujuannya apa? Ada hadis, tapi hadis ini mohon maaf, meskipun masyhur di negara kita, tapi hadisnya tidak sahih. Banyak sekali ulama yang mendhaifkan, bahkan ada mengatakan hadis palsu. Redaksi hadisnya, azimu dohayakum fa innahu matayakum yaumal qiyamah. Perbaikilah kualitas hewan kurban kalian, karena kelak akan menjadi kendaraan kalian di akhirat. Tapi hadis ini tidak sahih. Banyak ulama hadis yang mendhaifkan, bahkan mengatakan sangat lemah. Di antaranya adalah Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama banyak mengatakan hadis ini tidak sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan ayo berkurban, nanti kan jadi kendaraan di akhirat, ternyata hadisnya tidak sahih. Tapi kalau ibadah kita akan membantu kita di atas sirat, itu memang ada dalilnya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian yang beriman pasti akan melintasi sirat. Pasti. Yang beriman pasti akan melintasi sirat. Kalau orang kafir udah gak perlu sirat, Pak. Udah langsung nyemplung ke neraka. Yang beriman, wa in minkum illa wariduha. Pasti kalian, minkum, antara orang-orang yang beriman ini akan melintasi sirat. Nah, dengan melintasi sirat itu ujungnya adalah surga. Tapi melintasnya setiap orang bergantung dengan amal masing-masing. Kata Rasulullah, wa minhum may yamshi kal baraq. Ada orang yang berjalan di atas sirat seperti kilat, langsung nyampe depan surga. Wa minhum may yamshi kat tayr. Berjalan seperti burung terbang, nyampe. Wa minhum may yamshi kan namlah. Ada yang berjalan seperti semut, pelan, tapi nyampe juga, Pak. Bergantung amal ibadah masing-masing. Kalau kurbannya perasaan, kira-kira berjalan di atas sirat ini kayak apa? Belum jalan sudah nyemplung. Maka tolong, kalau tidak bisa patungan. Nah, kalau mampu tolong beli hewan sendiri-sendiri. Ibadah kurban sekali lagi bukan sekali seumur hidup, tapi ibadah kurban seperti ibadah puasa Ramadan setiap tahun 1 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang bisa kita pelajari. Semoga ilmu yang sedikit bisa memberikan banyak manfaat. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Astagfirullahaladzim. Silakan. Sini mulanya nih. Astagfirullahaladzim. Yunita. Ya, terima kasih Ustaz waktunya terkait dengan kepergian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Sarah di Mekah. Ini atas perintah dari Allah. Secara spesifik perintah Allah ini tidak pernah dijabarkan apa secara detail sehingga Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah ke Irak tadi yang disampaikan ya. Ini apa? Karena dalam perjalanan waktu ini beliau kan akhirnya juga bolak-balik Irak ke Mekah, dan pada akhirnya nanti beliau mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah. Nah, secara spesifik itu Ustaz. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ibadah haji sebagai contoh adalah Siti Hajar kita kan melakukan mencari air ya, menjadi sa'i. Sa'i. Nah, sa'i Safa Marwah. Nah, kemudian untuk tawaf sendiri ini mencontohkan dari ibadah atau kegiatan apa? Terima kasih. Baik.